Pemirsa, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum KPU RI menggelar rapat konsinyering untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada pada Sabtu malam. KPU memastikan akan mengikuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas dan juga usia minimum mencalon kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menggelar rapat konsinyering untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada Sabtu malam. Rapat bersama Komisi 2 DPR RI akan membahas draft perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Sebelumnya, Ketua KPU RI memastikan draft PKPU yang akan dibahas merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas dan usia minimum calon kepala daerah. Termasuk yang sedang menjadi perhatian sekarang soal putusan 60 dan 70, apa yang menjadi sikap KPU dan itu sudah saya sampaikan sejak tanggal 20, 21, dua kali kami sampaikan di media, 22, sampai hari ini kami sampaikan terus, respon apapun di publik, tetap sikap KPU seperti itu dan teman-teman melihat sendiri tadi, tidak ada satu huruf pun yang berubah dari usulan yang kita sampaikan ke Komisi 2. Biasanya di rapat konsinyering. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan draft PKPU telah diajukan pada 21 Agustus lalu. Draft PKPU itu memuat sepenuhnya putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang ambang batas pilkada dan syarat usia calon kepala daerah. Draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu sudah sesuai dengan landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 bulat, ya, utuh gitu. Jadi tidak multitafsir dan bahkan KPU kan sudah mengirimkan surat edaran surat perintah kepada KPU seluruh Indonesia bahwa hari ini kan sudah mulai dibuka pendaftaran bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang itu rujukannya sudah pakai putusan Mahkamah Konstitusi itu. Sekali mau menegaskan, insya Allah DPR kami yang diwakili oleh Komisi 2 akan mengawal, ya, menjaga bahwa insya Allah PKPU itu tidak akan keluar lagi, ya, tidak akan keluar lagi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Jadi memang kan KPU itu tugasnya melaksanakan undang-undang yang terkait dengan pilkada yang terakhir, yang mutakhir berlaku itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, KPU RI memastikan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan MK terbit sebelum pendaftaran pasangan calon pada 27 Agustus 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, langsung saja kita menuju ke rekan Fatima Albar yang berada di KPU untuk mengetahui hasil pleno KPU lebih lengkap. Fatima, silakan dengan laporan Anda. Ya, Maria, dan juga pemirsa, memang hari ini ada dua agenda penting yang digelar oleh KPU, yang dimana tadi sebelumnya juga sudah digelar bersama dengan Komisi 2 DPR RI, dan hari ini KPU juga menggelar rapat pleno, yaitu mengenai penetapan peroleh kursi DPR dan juga DPRD. Dan dimana tadi kalau sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai rapat bersamaan dengan Komisi 2 DPR RI, dimana memang KPU tadi pagi juga sudah menggelar rapat dengan Komisi 2 DPR RI membahas mengenai PKPU, yaitu penetapan nomor 8 tahun 2024 calon kepala daerah, di mana tadi Komisi 2 menggelar rapat bersama dengan KPU, DKPP, Bawaslu, dan juga pemerintah, di mana secara resmi sudah ditetapkan bahwa akhirnya pemerintah bersamaan juga akan mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya nantinya pemerintah bersamaan dalam menggelar pilkada akan mengakomodir atau berpaku dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan berpaku dalam keputusan yang akan, di mana sebelumnya kita mengetahui adanya RUU Pilkada. Jadi nantinya pada tanggal 27 nanti pemerintah atau dalam pelaksanaan pilkada kita akan mengacu pada keputusan yang telah dilaksanakan pada tadi rapat Komisi 2 DPR RI, yaitu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan tadi juga pada hari ini telah digelar rapat
pleno, di mana rapat pleno penetapan perolehan kursi calon DPR, DPRD juga tadi telah ditetapkan, di mana sebelumnya juga kita ketahui sudah ada proses sengketa Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses sengketa tersebut, barulah hari ini ditetapkan berapa ambang batas, kemudian juga siapa saja anggota-anggota DPR, DPRD yang lolos masuk ke parlemen dan siapa sajakah partai-partai yang berhasil lolos. Tadi juga sudah ditetapkan bahwa memang ada beberapa partai yang tidak lolos, salah satunya juga partai P3, di mana partai P3 hanya mampu mendapatkan suara sekitar 5,6 juta suara, di mana memang tadi juga sudah ditetapkan oleh KPU bahwa ambang batas yang bisa masuk ke parlemen yaitu sekitar 6 juta suara. Sementara itu, Maria, kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih laporan lengkap Anda Fatima berlangsung dari Gedung KPU RI Jakarta.